hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Papa. Oh, Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku.
Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, berterima kasih. Kau mengasihi kami Tuhan, mengasihiku. Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku Tuhan, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah
Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan Yesus kita masih ada sampai saat ini, amin. Mari kita bersyukur pada malam hari ini, mari kita bawa hati kita pada Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sadar setapak pun kami tidak mampu tanpa pertolongan daripada Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang sangat dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami segenap anak-anak-Mu datang naik di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarkan penyembahan kami naik di hadirat-Mu Tuhan. Biarkan penyembahan kami berasal dari hati kami yang paling dalam untuk Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, fokuskan setiap pikiran kami, hati kami Tuhan. Yang doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang setia. Jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan?
sesak di dada. Ini mempercaya kami padamu Tuhan. Engkau Tuhan yang pegang kuasa, pegang kendali sepenuhnya atas hidup kami Tuhan. Yang pegang kuasa, selalu bekerja meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah. Amin. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Yes, benar Tuhan. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah, begitu baik Tuhan. Tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Makasih sekalipun ku dalam lembah, Kau tetap berada di samping kami Tuhan. Tak mengapa Engkau begitu baik, sangat baik dalam hidup kami Yesus. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang sering berjemaat Tuhan saja, naikkan pujian ini dengan segala kesungguhan hatimu. Walaupun gunung
masalah kita, seberapa banyak pergumulan kita di hidup ini. Tapi Tuhan mau kita mau percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Tuhan lebih besar dari setiap pergumulan kita. Sebab Dia Tuhan Yesus yang mampu melakukan segalanya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah. Sambil bangkit berdiri, mari naikkan pujian ini. Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, kuasa sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Dengan imanmu katakan, masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Sambil bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus, kita katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya. Kau punya kendali atas hidup kami Tuhan. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Masalahku masih ada, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, sungguh dahsyat Engkau dalam setiap penyembahan kami. Tiba saja Tuhan, kami akan memuji, meninggikan Engkau lebih lagi. Yang siap puji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Siap menerima kebaikan dan cinta Tuhan Yesus, amin. 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 Oh, giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi katakan. Oh giranglah,
lebih semangat. Oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita.
siap lebih dahsyat puji Tuhan kita. Amin. Amin. Come on. Lebih dahsyat lagi, mari tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus kita. Kepada yang bertugas dipersilakan.
Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di Gol Sisi. Katekismus kita minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah pandangan bahwa sekali selamat tetap selamat itu Alkitabiah? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Gereja Betel Indonesia menolak konsep sekali selamat karena tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya masih bisa kehilangan keselamatan mereka. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus senantiasa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan keselamatan mereka. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Filipi 2 ayat 12. 3, 2, 1. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Demikian katekismus kita minggu ini. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita, biar kita fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan kita tetap terhubung dengan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Biarkan kami tetap terhubung denganmu. Yesus.
hatimu. Yang berat, sekali lagi katakan, ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar yang berdaulat. Sekali lagi, ku terhubung. Amin. Terhubung denganmu. Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang katakan firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berat. Sekali lagi, firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ini. Haleluya. Yes, yes. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuliakan, meninggikan nama-Mu melalui pujian-pujian kami. Dan kami yakin Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Karena Engkau Allah yang bertahta dalam pujian. Tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami dari depan hingga belakang, ujung ke ujung. Tidak boleh ada yang terlewat malam hari ini Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada setiap kami, pribadi demi pribadi, melalui firman Tuhan yang disampaikan. Dan kami berdoa, ada kuasa yang mengalir. Ada kuasa Allah, transformasi terjadi malam hari ini. Dan kami serahkan semua pemerintahan firman ini dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Baik. Puji Tuhan. Malam hari ini saya yakin kita semua bersuka cita karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita ini. Setuju katakan amin. Nah, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan dengan judul yaitu overthinking. Sama-sama katakan overthinking. Nah, kita akan sama-sama belajar. Ya, sudah muncul belum? Sepertinya ada kendala. Coba Hakia ke sini Hakia. Iya. Sudah? Belum? Tunggu dulu. Nah, ini tolong sekalian dibawa ke sana. Ya. Harusnya sudah terbaca. Oke, baik. Coba di otak-atik di belakang. Baik, kita akan sama-sama belajar apa overthinking dan bagaimana itu muncul. Kita buka sama-sama Mazmur 55 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur 55 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Nah, kita akan buka bersama-sama. Nah, kita akan membaca Mazmur 55 ayat 1 sampai dengan 6 bergantian. Nanti kita lompat ayat 23 sampai 24, kita akan baca secara bersama-sama ya, mengerti katakan amin. Baik. Mazmur 55 ayat 1 sampai saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ya, saya akan membacakan ayat yang ganjil.
Jemaat Tuhan ayat yang genap, yang mengerti katakan yes. Baik, 3, 2, 1. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi nyanyian pengajaran Daud. Perhatikanlah aku dan jawablah aku mengembara dan menangis karena cemas. 4 sama-sama, keras. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. 6. Kita lompat langsung ke 23 dan 24, kita sama-sama membaca. 3, 2, 1. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau ya Allah, orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Baik, silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan firman Tuhan, membaca dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan sama-sama belajar malam hari ini apa itu overthinking dan kenapa kita membaca ayat tersebut. Nah, kalau kita membaca ayat ini, ada hal yang menarik di ayat yang ketiga, 4, ya, dan 6, 5, 6. Coba perhatikan ayat yang ketiga. Daud di situ ngomong begini, perhatikan aku dan jawablah aku. Aku mengembara, menangis. Karena pertama perhatikan, karena apa? Cemas yang pertama. Lalu kemudian dia bilang gini ayat yang kelima, hatiku gelisah. Ayat yang keenam dia ngomong lagi, aku takut dan gentar. Nah kira-kira perasaan inilah yang seringkali diproduksi oleh yang namanya overthinking. Yang setuju katakan amin. Overthinking seseorang itu bisa mengakibatkan memproduksi apa juga yang dialami oleh Daud. Saya kasih tahu cerita sedikit di Mazmur 55 ini. Kalau mau perbaiki segera. Atau ganti sama yang itu. Ya, ganti dulu sama yang itu aja. Nah seringkali inilah perasaan-perasaan yang muncul. Dan Daud mengalami itu. Kita pun juga ngalamin itu, betul apa betul? Ya. Dan inilah kacamata kita sebagai manusia. Malam hari ini kita akan belajar. Ternyata perasaan-perasaan inilah juga produksi dari yang namanya overthinking. Kalau kita overthinking kita bisa merasa cemas, betul apa betul? Kalau kita sedang overthinking maka kita juga bisa mengalami yang namanya gelisah. Betul apa tidak? Ya. Kalau kita sedang overthinking maka kita juga bisa mengalami yang namanya ngeri. Ya. Nanti kita akan belajar kenapa bisa seperti itu. Nah apa itu overthinking? Nah kita akan sama-sama belajar. Apa itu overthinking? Nah overthinking adalah pola pikir berlebihan di mana seseorang atau kita terus-menerus menganalisa, mengkhawatirkan, merenungkan suatu hal tanpa bisa berhenti. Saya ulangi lagi, apa itu overthinking? Overthinking adalah pola berpikir yang berlebihan. Di mana kita secara terus-menerus, perhatikan kata terus-menerus menganalisa, mengkhawatirkan, merenungkan suatu hal tanpa bisa berhenti. Nah perhatikan, saya jelaskan dulu sedikit begini. Dalam fenomena psikologis, sebenarnya overthinking itu sebenarnya usaha otak untuk mencoba memitigasi atau mencoba mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan. Cuman remnya macet. Nah, apa maksudnya arti dari remnya macet? Remnya macet itu maksudnya begini. Otak itu sebenarnya, otak kita itu punya potensi, dia bisa prediksi masa depan dan dia bisa antisipasi. Tetapi harusnya yang normal, kalau sudah bisa dipikirkan sekali dua kali, harusnya berhenti menjadi tenang. Tetapi kenyataannya ternyata pada saat kita memikirkan, pikiran kita tidak bisa berhenti mikirin itu. Otomatis. Contoh, ya, siapa yang di sini pernah diputusin pacarnya? Yang pacaran angkat tangan. Yang ada mantannya di sini angkat tangan. Gak ada yang ngaku. Gak ada yang ngaku atau bagaimana ini? Halo? Ya, coba deh waktu putus. Ya,
Berapa hari kau menangis baru keliling-keliling BTP? Halo? Atau bukan JBTB saya Kak, Telkommas sama Sudiang. Oh, luar biasa ya, Anda penghuni planet Sudiang. Itu ya. Dan itu bisa, kita nggak usah, bisa nggak berhenti mikirin itu kira-kira waktu diputusin. Kebanyakan kita tidak bisa berhenti memikirkannya. Minimal 3 hari. Betul apa betul? Halo? Ya, atau ada Kak, saya 2 tahun Kak. Nah, itu namanya belum move on. Gitu ya. Nah itulah yang dinamakan dengan overthinking. Saya mau kasih tahu. Sebenarnya pola pikir kita yang bisa memitigasi itu normal. Cuman karena tidak bisa direm, namanya over. Makanya overthinking. Ingat, thinking itu normal. Yang tidak normal adalah overthinking. Saya ulangi lagi. Thinking itu normal. Yang tidak normal itu overthinking. Ya. Nah makanya begini. Tuhan kasih kita otak untuk kita pakai. Atau ada di sini yang tidak bawa otaknya? Ya, disimpan dulu di rumah. Ya, baru dia pergi pakai belakangan. Gitu ya, tidak ada. Saya yakin kita semua di sini gunakan otak kita. Dan memang Tuhan mau. Tetapi seringkali karena ada nanti akarnya. Kita kemudian menjadi berpikir itu terus. Ya. Mekanisme proteksi otak yang terlalu aktif. Dan tidak tahu kapan berhenti. Itulah yang kita sebut dengan overthinking dan itu ada akarnya. Ingat, overthinking itu cara berpikirnya yang tidak bisa berhenti. Tapi ada akarnya di balik itu. Dan malam hari ini untuk atasi overthinking kita atasi akarnya. Yang siap katakan amin. Itu yang harus kita lakukan. Nah apa yang akan kita lakukan? Tapi sebelum saya sampai ke situ saya kasih tahu dulu. Saya kasih literasi sedikit. Apa itu overthinking? Nah dari literatur psikologi, ini yang anak psikologi. Overthinking itu dibagi jadi 2. Ada yang namanya ruminasi, sama-sama katakan ruminasi. Nah, ruminasi ini adalah cara berpikir overthinking yang memikirkan yang sudah terjadi. Atau fokusnya dia ke masa lalu. Ya, sudah terjadi dipikirin terus. Ya, ada di sini yang misalkan lagi jalan, dia tabrak dosennya, ini dosen killer lagi. Terus dia tanya, namamu siapa? Kaget. Ya kan? Nama saya Andi Pak. Awas kamu ya. Sudah terjadi tapi dipikirin 2 hari karena nilainya takut jelek sama dosen ini. Itu namanya ruminasi yang sudah terjadi dipikirin terus. Yang kedua, ruminasi ini terjadi seperti Daud. Daud itu mengalami yang namanya ruminasi. Di ayat ke-55 nanti dibaca dari 1 sampai 25. Dia bilang gini. Dia dihianati oleh orang kepercayaannya. Nah siapa orang kepercayaannya? Ini sedikit cerita. Daud itu punya penasehat namanya Ahitofel. Sama-sama katakan Ahitofel. Ya bukan Pantofel. Ya, kalau cewek Pantofel. Ya ini Ahitofel. Ahitofel ini penasehat dia. Yang kemudian membelot melawan Daud karena dia memihak Absalom. Nah makanya dia di situ sangat-sangat kecewa. Dia mengalami itu, dia mengalami pengkhianatan. Dan itu membuat dia overthinking. Itu yang dilakukan Daud, itu namanya ruminasi. Ada satu tokoh juga yang pernah mengalami itu, namanya Elia. Kita sudah belajar minggu lalu. Elia ngapain? Elia dia ngomong, aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia pakai kacamata nenek moyangnya melihat dirinya. Apa yang terjadi? Itulah yang namanya overthinking. Itu overthinking yang pertama, memikirkan apa yang menjadi masa lalu. Yang kedua namanya worry atau khawatir. Nah worry atau khawatir berkaitan dengan apa yang berfokus kepada masa depan. Otak kita itu terus menerus memikirkan potensi masalah. Skenario negatif kalau begini itu begini. Memikirkan kegagalan yang belum pernah terjadi. Contoh dalam Alkitab. Petrus waktu dia turun dari perahu. Waktu ada badai dan turun, Yesus bilang, ayo jalan di atas air. Kalau engkau Tuhan, suruh aku ke sana. Dia jalan di atas air. Pertama dia lihat Yesus bisa berjalan, tapi begitu dilihat samping kelilingnya, ada badai. Dia apa? Mulai tenggelam. Ya. Karena dia memikirkan apa yang ada di depannya. Ya. Memikirkan ombak, kemungkinan buruk dia pikirkan semua. Dan ini betul-betul terjadi, kemungkinan buruk yang dipikirkan terjadi. Apa kemungkinan terburuk berjalan di atas air? Tenggelam. Dan betul-betul terjadi. Itu namanya worry. Fokusnya ke masa depan. Nah, kita manusia itu biasanya gini. Berpikir dulu tentang masa lalu, lalu khawatir tentang masa depan. Dua-duanya sama.
bisa kita pikirkan secara bersamaan. Bisa akibat dari masa lalu kita mengkhawatirkan masa depan. Tapi kedua model ini adalah model di mana kita potensinya untuk overthinking itu terjadi. Ya. Ini yang sering terjadi. Bisa terjadi ruminasi lalu worry atau khawatir. Terus dipikirkan. Nah jangan salah. Kalau kita sudah mulai berpikir overthinking, maka yang keluar dari hidup kita itu bukan sifat-sifat yang positif. Bukan sikap-sikap yang positif. Tapi sikap-sikap yang negatif. Contoh apa? Cemas, gelisah. Kalau pacaran bisa posesif. Ya, bisa kemarahan yang muncul. Oh bisa orang emosian gara-gara overthinking. Nanti kita akan sama-sama belajar. Nah saya akan kemukakan 3 model cara berpikir orang yang overthinking. Sebenarnya ada 7 tapi saya rangkum jadi 3. Dan kita akan selidiki akarnya sehingga kalau kita tahu akarnya kita tahu cabut yang daerah mana. Dan apa jawaban Injil kebenaran tentang akarnya itu. Yang siap sama-sama katakan amin. Nah, cara berpikir yang pertama adalah pembesaran atau magnification. Ini model pertama orang overthinking. Nah apa itu? Magnification itu membesarkan masalah yang kecil. Ini masalah sebenarnya tidak ada masalah Ji. Tapi dia besar-besarkan. Nah pembesaran atau membesarkan masalah-masalah yang kecil itu bisa terjadi. Yang pertama karena kecenderungan perfeksionis. Sama-sama katakan perfeksionis. Siapa di sini yang perfeksionis? Kalau misalkan ada satu hal tidak terjadi sesuai keinginannya, marah-marah. Halo? Coba lihat samping kiri kanan, bukan jikau. Karena tidak ada yang mau mengaku. Halo? Siapa yang perfeksionis di tempat ini? Seorang perfeksionis cenderung dia bisa seperti itu. Padahal ini bukan, it's not a big matter. Bisa diselesaikan dengan segera. Tapi karena dia perfeksionis, dia bawaannya akan emosi. Ya. Nah di sini kan banyak mahasiswa, yang mahasiswa angkat tangan. Yang mahasiswa angkat tangan. Coba kalau kita misalkan kita punya satu dosen killer. Kita terlambat aja 1 hari kumpul tugas. Ya. Kira-kira kita berpikir apa? Yang mau kelihatan sempurna di depan dosen, kita pasti berpikir, tidak sempurna nilaiku ini. Hal yang kecil, padahal sebenarnya tinggal minta maaf dan ngomong. Tapi kita, karena kita punya model cara berpikir worry yang berlebihan, kita akhirnya apa? Overthinking. Sama, orang tua juga bisa overthinking loh. Kalau dia lihat kita telat kumpul tugas, tadi kan kita yang kumpul tugas, orang tua bisa overthinking gara-gara kalian. Anakku ini harus jadi ranking 1. Dia lupa kumpul tugas ini, pasti langsung ranking 10. Oh dia bisa judge seperti itu. Ya. Padahal dia tidak lihat usaha anak-anak yang lain. Anak yang lain, usaha yang lain misalkan tugas yang lain dikerjakan, tidak pernah telat, tidak pernah absen, tidak pernah alfa. Ya. Hanya gara-gara itu. Lalu kemudian pikirannya membesar kemana-mana, semuanya dihubung-hubungkan. Ya. Atau yang saya pernah jadi panitia event. Waktu jadi panitia event, adakan rapat. Sudah disetting bagus-bagus semuanya, agenda rapatnya. Tiba-tiba ada satu slide yang harusnya tidak muncul. Muncul di atas, gara-gara double kirim PPT-nya. Apa yang terjadi? Emosi bisa, betul apa betul? Siapa yang ngalamin? Terus salahkan asrotnya, salah ke teman gue, kau sembarangan kasih muncul. Akhirnya berantem. Ya, bukan jadi rapat, malah jadi berantem. Bisa, padahal masalah kecil gitu, tinggal escape, delete, selesai. Betul atau tidak? Tapi kita sering itu karena kenapa? Overthinking. Nah perfeksionis, sifat yang perfeksionis ini membuat kita itu cepat emosi. Cepat naik darah. Yang kedua, itu membuat kita tidak susah percaya sama orang. Betul tidak? Karena begini, saya tidak percaya sama kau lagi deh. Karena kau terakhir saya kasih tugas biar kau hapus ini saja, tidak bisa. Akhirnya apa? Semua pekerjaan dia ambil. Begitu semua pekerjaan dia ambil, ternyata beban berat dia. Terus dia curhat sama seseorang. Saya berat sekali Kak jadi sekretaris. Semua saya kerjakan. Padahal karena dia perfeksionis. Dia cerita sama ketuanya, dia cerita sama wakil ketuanya. Pernah terjadi? Atau cuma saya saja yang pernah terjadi seperti itu? Halo? Itu juga perfeksionis. Bebannya semua diambil. Orang yang begitu susah mendelegasikan sesuatu. Susah percayakan orang sesuatu. Nanti kita kasih solusinya apa. Itu tuh perfeksionis. Yang kedua, ternyata ada orang yang suka membesar-besarkan masalah karena pernah terjadi trauma dengan sesuatu. Dia pernah mengalami kegagalan yang besar sehingga kalau ada kegagalan kecil, dia kemudian ada alarmnya muncul, dia bilang ini bahaya nanti jadi besar.
Padahal itu bisa diselesaikan dengan cepat. Itu namanya trauma masa lalu. Ada orang yang dapat proyek, ya, dapat proyek yang sama. Tapi karena pernah gagal di proyek yang sama, dia hati-hati sekali. Bikin panitia rapat. Pas rapat kurang minumnya 1. Wah, gagal ini pasti, ini acara bisa gagal kalau gara-gara minuman 1. Padahal cuma tinggal beli di depan di Indomaret. Itu karena orang apa? Magnify, membesarkan sesuatu yang tidak perlu. Ini trauma masa lalu itu terjadi. Yang kedua, ada model berpikir yang kedua. Yang kedua itu menarik. Karena engkau jadi peramal. Bisa meramalkan masa depan. Ada orang yang overthinking karena dia mencoba memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Dan kebanyakan yang mau terjadi itu negatif. Ya. Dia secara otomatis otaknya dia prediksi masa depannya bagaimana. Oh, ambil mau ke tempat kerjanya peramal. Itu langsung diterima. Ya, minta sama peramal. Gitu ya. Meskipun kenyataannya tidak seburuk yang akan terjadi. Tapi karena otak ini sudah berjalan 10 langkah ke depan, oh, dia bisa bingung. Ya. Contoh, siapa di sini yang pacaran angkat tangan? Oh, tidak ada yang mengaku. Jadi yang tadi berdua-berdua jalan apa? Teman tapi dekat. HTS-an. Tidak diakui kok itu loh, jangan nih. Kalau kau tidak diakui berarti, gitu ya, hati-hati. Siapa yang di sini kalau pacaran ada ketentuan membalas paling lama? Halo? Ada? Pokoknya kau harus balas saya paling lama 5 menit. Itu paling lama. Kalau tidak kau berarti selingkuh. Ada yang pernah begitu? Padahal kau dong lagi dimarah-marahi kau dong sama dosennya. Dosen pembimbing. 5 menit. Baru dia tanya, sudah kau makan? Tidak dibalas-balas tapi sudah di-read. Apa yang terjadi? Mulai meramal. Apa Mina bikin ini 1 bakso ini? Terus datang temannya, tadi ada saya lihat pacarmu padahal salah lihat. Pergi di Kansas. Kantin sastra kan begitu tuh. Pergi di Kansas, siapa sama siapa kau lihat? Sama teman, mulai berpikir, otak ini mulai ini sama siapa dia pergi ke sana, boleh tidak ada aja. Salah lihat. Halo? Dia ramalkan semua kejadiannya. Terus dia bilang, kalau sudah ini nanti saya dapat, saya putus. Saya cari jam mau lagi sama kau besok. Saya ganti lagi sama Udin. Dia sudah berpikir apa yang akan terjadi. Di sini juga banyak mahasiswa kan. Saya pengen di sini jadi ketua kelas dan dia biasa chat sama dosen kalau mau menentukan kelas. Pas di chat, selamat malam Kak. Salah tulis P sama K. Tak kalah dibaca sama dosennya. Langsung cepat-cepat diperbaiki. Tapi setelah dibaca itu dia cuma read tapi tidak pernah dibalas. Lalu kita bilang, udah mati Kak. Gara-gara salah satu huruf ini. Satu huruf ini. Siapa yang begitu? Itu juga meramalkan masa depan. Padahal ternyata dosennya, dia cuma read karena senang mengajar. Nanti dia balas 2 jam kemudian. Tapi karena selama 2 jam itu dia overthinking nih. Aduh bagaimana misalnya nanti, Itu berlaku juga buat rumah tangga. Siapa di sini yang kalau bapak-bapak, ibu-ibu, lama chat balas dari suami atau istrinya, istrinya bisa berpikir macam-macam. Yang paling jelek itu biasa kecelakaan. Yang keduanya selingkuh lagi. Ya. Wah pokoknya, sudah. Nah orang yang punya kecenderungan ini, kecemasan dan ketakutan, karena dia mencoba meramalkan masa depan dalam hal yang negatif, orang seperti ini biasanya bisa merusak hubungan yang harmonis. Dan biasanya kalau dalam berpacaran atau berumah tangga, dia posesif. Ada yang begitu pacarnya? Mungkin akarnya itu karena dia cemas dan takut kehilangan. Omong kosong. Pret. Ya. Ada yang seperti itu. Karena begini, kalau orang sudah berpikir seperti itu kan pikirannya sudah mulai berpiknik. Negatif. Yang muncul kemudian adalah fitnah ya. Yang muncul kemudian fitnah, ketidakpercayaan dalam hubungan, saling fitnah maka di situ. Setelah saling fitnah yang artinya apa? Hubungannya jadi jelek. Karena dia menjadi posesif dan overprotective. Itu juga sering terjadi sama orang tua kita. Siapa di sini orang tuanya overprotective? Kalau dia tidak balas saja 1 menit, ya langsung ditelepon. Pendetanya lagi ditelepon.
Ya. Itu juga overprotective, seringkali seperti itu. Itu karena akarnya adalah dia coba meramalkan masa depan dengan sisi yang negatif, dengan kecemasan dan ketakutannya. Yang kedua, biasanya orang jadi peramal masa depan karena ada tekanan dari lingkungan. Ya. Ketika seseorang menghadapi tekanan, entah itu pekerjaan, kuliah, rumah tangga, nah pikirannya juga membayangkan skenario-skenario terburuk. Entah itu dipecat, drop out dan sebagainya. Ya. Yang jadi mahasiswa ada yang lagi mengerjakan skripsi. Siapa yang lagi mengerjakan skripsi? Atau sudah selesai? Yang lagi mengerjakan skripsi coba. Ya. Kalau banyak nih revisi itu dari dosennya, ditanya terus sama orang tuanya, kapan kau lulus? Kapan kau lulus? Kapan kita datang pergi di Makassar ini, pergi make up dan pergi. Padahal direvisi terus kok dong. Revisi, itu dosenmu kok dong direvisi supaya bagus skripsimu. Halo? Bukan dia benci kok, dia lebih bagus skripsimu. Tapi begitu nih tekanan orang tua tanya terus, kapan selesai? Dede, tunggu mi santai mau kok santai. Itu ya. Tenang mau kok ada di make upnya di situ. Nanti saya ke Gold Sisi ada wardrobe-nya yang juga bisa buat make up, oke? Ya. Yang mau make up nanti yang ini boleh hubungi teman-teman pelayanan. Dia buka juga jasa untuk make up, ya. Yang di depan-depan tadi itu make up semua. Itu bisa terjadi. Tekanan dari lingkungan. Nah biasanya orang yang ditekan dari lingkungan, pada saat dia berbuat salah, dia akan salahkan lingkungan, dia akan salahkan orang-orang sekitarnya. Begitu dia stres naik, telepon sama mamanya. Mama, jam aku begitu dulu, gara-gara kau ini tidak bisa konsentrasi. Dia marahin mamanya aku dong. Baru mamanya mau ditanya, sudah mikukini uangmu tadi. Merasa bersalah mau. Ya, aku. Padahal dia cuma tanya, bukan dia mau tanya kapan kau selesai. Sudah miku kirim tadi nah. Harusnya itu kita berterima kasih. Dan apa yang akan terjadi? Begitu dia salahkan sekelilingnya, rusak hubunganmu sama mamamu. Mamamu kalau tidak tahu apa-apa, dia juga marah balik. Apa maksudmu? Sudah. Minggu depan saya dikirim lagi. Oh, nanya. Rasain loh. Sering itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena tekanan, kita mulai salahkan orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, model berpikir overthinking. Dia bisa baca pikirannya orang. Ini mirip sama siapa yang X-Men itu ya. Dia bisa mulai baca pikirannya orang. Dan akarnya biasanya adalah karena kurang kepercayaan diri. Seorang yang gak percaya diri itu cenderung dia punya asumsi tentang dirinya terhadap orang lain itu negatif. Apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya selalu berpikir, ini pasti dia berpikir negatif ini. Coba saya tanya, siapa di sini kalau lagi presentasi di depan kelas, begitu atau temannya ketawa, terus dia bisik-bisik sama teman sebelahnya. Terus dia bilang dalam hatinya, kayaknya saya yang bicarai ini. Salah kata tadi memang salah ucat kak. Pasti saya yang bicarai ini. Siapa yang begitu? Mulai dia baca-baca pikirannya temannya. Ya. Padahal sebenarnya dia bisiki bukan di masalah kau. Masalah yang lain Ji. Tapi karena kita punya overthinking, karena kita kurang kepercayaan diri, kita berpikir itu kita yang diketawai. Ya. Dan biasanya ini membuat orang menjadi pemalu. Kalau dia sudah jadi pemalu, dia tidak berani ambil kesempatan, dia nggak berani ambil apa yang ada di depannya, dia nggak berani maju ke depan sehingga talenta dan potensi yang ada dalam dirinya tidak pernah maksimal. Karena setiap kali dia beri kesempatan, ayo maju untuk memperlihatkan sesuatu, dia tidak pernah mau. Kenapa? Karena dia berpikir apa yang orang lain pikirkan tentang dia dan selalu berpikir negatif. Ada yang begitu? Halo? Atau cuma saya aja yang pernah ngalamin? Itu kenapa? Karena kurang kepercayaan diri, kita menjadi mind reading. Ya, kita membaca orang. Tapi hati-hati, kurang kepercayaan diri bisa membunuh talenta yang Tuhan percayakan kepada dirimu. Yang kedua, pengalaman traumatis. Yang tadi beda, yang tadi berkaitan dengan kejadian. Kalau yang ini berkaitan dengan relasi. Siapa yang di sini tembak 10 kali ditolak 11 kali? Itu juga trauma. Ya, mereka akan cenderung berasumsi orang yang punya pengalaman traumatis terutama dengan orang lain. Patut misalkan dia masuk di komunitas. Waktu dia masuk di komunitas A, dia pernah dihianatin. Nah begitu dia masuk di komunitas B, pikiran dihianatin akan terbawa. Dan biasanya orang cenderung orang seperti ini dia akan tertutup. Karena pikirannya apa? Overthinking. Dia berpikir komunitasnya yang baru sama. Komunitas sebelumnya warta jemaat semua. Ya kan? Dia berpikir di komunitas yang baru siapa tahu warta jemaat semua juga. Akhirnya kemudian dia apa? Tidak berani terbuka.
Halo? Ini yang sering terjadi sama kita. Nah kalau itu relate dengan kehidupanmu malam hari ini, Tuhan kasih jawaban. Yang siap sama-sama katakan amin. Ingat, penyebabnya seperti kecemasan, perfeksionis itu akarnya. Ya. Sementara pola pikirnya yaitu tadi pembesaran, peramalan masa depan atau bencana, pembacaan pikiran adalah cara berpikir, cara otak kita memproses masalah tersebut yang akhirnya memicu overthinking. Jadi hati-hati, akarnya ternyata bukan di overthinkingnya, tetapi akarnya ada di perfeksionis, kecemasan dan lain sebagainya. Nah malam hari ini kita akan belajar dari lensa Injil, dari lensa firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menghadapi perasaan-perasaan tersebut. Yang pertama, kalau kita bicara tentang pembesaran, orang yang sering membesarkan masalah kecil. Dia punya kecenderungan perfeksionisme. Injil memberi jawaban seperti ini. Ingat, Injil mengingatkan kita bahwa engkau dibenarkan bukan karena sempurna. Yang mengerti katakan amin. Engkau bukan orang yang sempurna, orang di depanmu, orang di sampingmu, depanmu, ke belakang, bukan orang yang sempurna. Karena kita semua sama-sama menerima anugerah. Yang mengerti katakan amin. Roma 3 ayat 23 berkata karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sementara Efesus 2 ayat 8 berkata sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kalau orang kita tahu kita tidak sempurna dan dia tidak sempurna. Kenapa kita menuntut orang untuk sempurna seperti kita? Padahal kita pun tidak sempurna. Injil mengajarkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Dan kesalahan, terpeleset, terjatuh adalah bagian dari sifat manusia. Makanya kita butuh juru selamat. Injil mengajarkan kita bahwa kita membutuhkan juru selamat di tengah ketidaksempurnaan. Dan saya mau kasih tahu, kesalahan itu nyata. Tapi kesalahan dan kegagalanmu itu bukan identitasmu. Yang mengerti katakan amin. Kegagalan dan kesalahanmu tidak membentuk identitasmu di dalam Tuhan. Karena engkau tetap anak Allah. Nah daripada engkau membesarkan kesalahan seseorang. Bagaimana kalau kita menerima pengampunan? Kalau kita sudah menerima pengampunan saat orang lain salah. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apa yang kita lakukan? Kita menerima dan memaafkan. Yang setuju katakan amin. Karena kita tahu orang lain tidak bisa sempurna. Engkau juga tidak bisa sempurna. Makanya kita butuh anugerah Tuhan. Injil menjawab itu. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia menunjukkan ketidaksempurnaan kita. Ya. Masih terkait sama ini. Ingat, kalau engkau tidak sempurna, saya tidak sempurna, orang di sekitarmu tidak sempurna, berarti engkau diciptakan berbeda. Yang setuju katakan amin. Tidak mungkin kau suruh buaya naik manjat pohon seperti monyet. Halo, betul atau betul? Tidak mungkin juga kau suruh monyet berenang seperti buaya. Apalagi buaya darat. Ya. Halo, tidak bisa. Karena Tuhan menciptakan berbeda-beda. Nah kalau Tuhan menciptakan berbeda-beda berarti kau punya kelebihan, dia juga punya kekurangan. Dan Injil mengajarkan untuk kita mau menerima kekurangan orang lain. Halo, betul apa betul? Nah kalau kita menerima kekurangan orang lain berarti pada saat kau delegasikan tugasmu, kau mempercayakan tugas kepada orang lain, turunkan ekspektasimu. Tidak usah berekspektasi sesuai sempurna seperti apa yang kau mau. Yang mengerti katakan amin. Yang penting dia bertanggung jawab. Dan dia bisa perbaiki, maka engkau gak akan pernah besar-besarkan masalah. Selama ini mungkin karena perfeksionis kita lah, maka masalah itu menjadi besar. Yang sebenarnya kita bisa redam itu jadi kecil. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata lensa Injil, maka kita bisa mengerti, kita bisa terima kesalahan orang. Karena kita pun bersalah kepada Tuhan sebenarnya. Tapi kita diberi anugerah oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Kalau engkau ada punya trauma masa lalu, sehingga engkau selalu membesar-besarkan kesalahan kecil. Ingat, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengar baik, kesalahanmu tidak mendefinisikan masa depanmu. Engkau adalah ciptaan baru. Tapi ingat, hiduplah dalam pertobatan. Sama-sama katakan pertobatan. Kalau kata pendeta yang di Manobe, bertobat. Ulangi lagi sama-sama. 3, 2, 1. Bertobat.
Kalau mungkin kau punya kesalahan di masa lalu, Tuhan tidak akan ingat kesalahanmu sejauh timur dari barat, dia mengampuni. Tapi ingat, hiduplah dalam pertobatan. Kalau engkau belum lepas dari itu, engkau belum hidup dalam pertobatan. Engkau masih suka sama dosamu. Berarti engkau masih manusia yang lama. Tapi kalau engkau mau hidup dalam pertobatan, ingat, hidup baru selalu ada di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita hidup dalam pertobatan? Saya mau kasih satu tips. Saya selalu bilang, beritakan Injil kepada dirimu setiap hari. Apa maksudnya beritakan Injil kepada dirimu setiap hari? Yang pertama, dengar baik. Memberitakan Injil kepada diri sendiri itu ada 4 siklusnya. Yang pertama, periksa hatimu setiap hari. Apa maksudnya? Langkah pertama kalau engkau mau memberitakan Injil adalah introspeksi dirimu. Luangkan waktu sejenak melihat dirimu. Dan biarkan Roh Kudus menunjukkan dosa-dosamu. Tadi kau bicara kotor, Gos. Apa? Bejir. Apalagi kau bicara kotor. Apalagi, lihat cewek cantik, pikiran sudah kemana-mana. Biarkan Roh Kudus berbicara. Dia tunjukkan dosa-dosamu. Yang kedua, kalau kau sudah periksa hatimu dan sudah Roh Kudus tunjukkan dosa-dosamu, akui di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan akui. Akui di hadapan Tuhan, mengaku. Tidak ada gunanya menyembunyikan karena dia tahu. Kenapa kita butuh mengaku? Karena kita harus disembuhkan. Dan dengan mengaku itu pintu jalan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Kebanyakan orang sudah berbuat dosa, tidak mau mengaku. Dia akan hidup dalam dosanya lama-kelamaan. Setiap orang yang mengaku, dia akan sembuh. Orang yang tidak pernah mengaku, tidak akan pernah sembuh. Setelah engkau mengaku dosa-dosamu, yang ketiga, hiduplah dalam pertobatan. Karena pertobatan akan membalikan arah hidupmu. Menjauhi dosa yang sudah diakui, mendekat kepada Kristus, maka engkau akan terima janji-janjinya. Yang mengerti katakan amin. Kau harus sadar, dosamu itu hanya kesenangan sesaat. Yang Tuhan janjikan saat engkau berbalik bertobat, itu kekal sifatnya. Mau tukar yang kekal dengan yang sesaat? Rugi. Kalau engkau sudah bertobat, yang terakhir, hiduplah bersama dengan Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus menguasai dirimu. Engkau gak akan bisa taat tanpa kekuatan dari Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Terus setiap hari lakukan itu. Ya, ada sebuah cerita yang bagus. Di dalam diri kita ada 2 serigala. Yang satu namanya serigala manusia daging. Yang satu namanya serigala manusia roh. Kalau 2 serigala ini bertarung dalam hidup kita, yang mana yang menang? Halo? Yang mana? Yang mana yang kita kasih makan paling banyak? Itu yang akan menang. Hiduplah dalam dosamu, kau kasih makan manusia dagingmu. Maka tidak heran kalau engkau selalu jadi orang yang kalah. Tapi hiduplah dalam pertobatan, engkau kasih makan manusia rohmu. Hidup dalam pertobatan membuat manusia rohmu kuat. Ini memberitakan Injil setiap hari. Hiduplah dalam seperti itu. Ya, supaya kalau ada trauma masa lalu, kesalahan yang sudah kau buat di masa lalu, Tuhan selalu bilang bertobat. Dia masih terima engkau. Jangan ada yang disembunyikan. Siapa ada yang kau sembunyikan, itu pintu celah untuk iblis mempertahankan dosa-dosamu. Yang kedua, peramalan orang yang suka meramal masa depan dengan sisi yang negatif. Injil berkata, dengar baik, kalau hari ini engkau cemas, takut, khawatir. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Dengar baik. Pikiran yang sibuk meramal bencana harus diarahkan kembali. Dan percaya bahwa masa depan ada di tangan Allah. Halo? Segala yang kau gak bisa atur. Bapamu yang di surga yang baik yang mengatur. Saya ulangi lagi, ada banyak yang kau tidak bisa atur dalam hidupmu. Oleh karena itu, percayakan kepada Bapa yang baik untuk mengaturnya. Karena Bapa kita di surga selalu berikan yang terbaik, bukan yang ecek-ecek, bukan yang KW, selalu yang orisinil dari Dia. Dan itu selalu mendatangkan kebaikan buat kehidupanmu. Makanya kasih sama Tuhan, percayakan kita tidak bisa atur semuanya dalam hidup ini. Kita sudah sangat rapi di jalan raya, pakai helm, pakai apa. Selalu ada aja orang-orang yang ugal-ugalan. Saya harap kan tidak ada yang ugal-ugalan ya. Terus kita diserempet jatuh. Halo? Bisa. Kita tidak bisa atur. Tapi kita mulai belajar malam hari ini. Ayo kita berikan kepada Tuhan
Apa yang tidak bisa kita atur, biar Bapa yang baik yang mengatur. Ingat Lukas 12 ayat 30 berkata, semua itu apa yang kau tidak bisa atur, apa yang kau khawatirkan, dicari bangsa-bangsa di dunia ini yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan apa yang kau butuhkan. Dan dia akan sediakan yang terbaik. Ya. Yang cari jodoh, ya, sabar. Jangan sembarangan diterima. Halo? Ya, jangan sembarangan diterima. Kalau firman Tuhan sudah mengatakan, jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Nurut saja. Tuhan kasih kok yang lebih terbaik dari Tuhan. Dia sudah siapkan. Tugasmu itu bukan nyari. Tugasmu itu lakukan tugas dari Tuhan. Ikut kehendak Tuhan. Adam waktu diberi Hawa, dia itu lagi sibuk namain hewan. Bukan lagi sibuk TP-TP. Ya seperti kamu yang sekarang ya, yang lagi TP-TP cowok mana, cewek mana. Nah, tuh. Ya, ada waktu dikasih Hawa itu dia nggak lagi TP-TP di gereja. Dia lagi sibuk kerja. Dikasih tugas sama Tuhan namanya hewan. Hewan waktu itu jumlahnya banyak. Spesiesnya banyak di Taman Eden. Dia harus kasih nama habis itu mengingat lagi. Ya kita saja 10 butir saja diingat, sudah capek mi otak. Apa kabar dia? Ya kan? Tapi dia bisa lakukan. Dia sibuk dengan pekerjaan dan Tuhan kirimkan dia membantu. Tuhan kirimkan orang yang menolong dia. Tuhan kirimkan Ezer Kenekdo. Orang yang membantu. Dan Tuhan tahu kok kamu butuh pasangan hidup. Tuhan tahu kamu butuh. Tuhan tahu juga kamu butuh kiriman. Masih tanggal muda, kalau sudah habis bertobat kok. Ya. Baru dikirim kemarin kok sudah habis, telepon orang tua. Ma habis mi. Ya. Di mana kau kasih habis? Tidak gini karena tugas banyak, padahal dia pakai pacaran. Dia pakai traktir ceweknya, malu kok. Halo? Ya. Bapamu tahu apa yang gak bisa kau atur, kasih bapamu yang baik. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kalau engkau kena tekanan lingkungan, ingat Injil berkata tekanan hidup itu nyata. Sama-sama katakan tekanan hidup itu nyata. 3, 2, 1. Yang keras ini. 3, 2, 1. Yesus pernah ngomong Matius 6 ayat 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripada kuk. Itu bicara tentang tekanan. Tuhan bilang kalau kamu gak ikut dia gak ngomong kamu bebas dari tekanan. Justru ada tekanan di sana. Tekanan itu nyata. Tapi dengar baik, Yesus berkata, belajarlah padaku. Yesus mau menanggung itu bersama-sama dengan kita. Engkau boleh ada tekanan itu nyata, tapi engkau gak harus takluk sama tekanan. Kenapa? Karena yang bersama-sama dengan engkau, itu Tuhan sendiri yang mengerti, katakan amin. Karena waktu Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang, kita disuruh belajar daripada Tuhan. Kita disuruh belajar sama Tuhan. Dikatakan karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dengar baik, tekanan pasti ada, tapi engkau gak sendirian. Tuhan menopang dan menjaga engkau. Tuhan memberkati dan memperlihatkan wajahnya kepadamu. Pada saat engkau berbeban berat, datang kepada dia. Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang setuju katakan amin. Tekanan itu nyata. Tekanan dari orang tua suruh kau lulus. Memang harus kau lulus. Masa kau bilang, mak, enggak mau mak lulus deh. Mau mak jadi gembel. Stres. Ya. Halo? Dengar baik-baik ya. Tekanan ada untuk membuat engkau menjadi kuat. Yang setuju katakan amin. Tekanan ada untuk memperbesar kapasitasmu. Tekanan ada untuk membuat engkau menjadi orang yang benar. Orang yang kuat, orang yang tangguh. Orang yang punya ketekunan, yang mengerti katakan amin. Nah kalau kau tidak punya itu. Kalau kau tidak pernah belajar dari tekanan. Maka kau jadi orang yang lembek. Anak gampangan namanya. Kuncinya satu di sini. Yesus pernah berkata, belajarlah padaku. Apa artinya belajar daripada Yesus? Apa yang Yesus alami, engkau alami bersama-sama dengan dia. Bukan hanya belajar tentang Yesus, bukan hanya belajar tentang Bapa, bukan hanya belajar tentang kekristenan, tetapi mengalami kekristenan. Nah ini banyak orang yang gak ngalamin. Makanya gak pernah bertumbuh dalam Tuhan. Saya rindu kita semua di tempat ini mengalami Tuhan yang mau katakan yes.
Yang ketiga, engkau yang suka membaca pikiran. Lahirnya dari kurang percaya diri dan trauma sama relasi. Ya. Kurangnya percaya diri, trauma sama relasi. Injil menjelaskan bahwa kasih Kristus adalah dasar penerimaan. Engkau diterima Bapa di surga karena kematian anaknya yang tunggal, namanya Yesus. Sehingga kasih Kristus adalah penerimaan yang utama. Bukan opini manusia. Yang mengerti katakan amin. Saya mengerti kadang trauma itu kadang-kadang menyalakan radar penolakan. Betul ya, kalau kita pernah ditolak oleh relasi yang 10 kali nembak, 11 kali ditolak, baru maju, kayaknya saya ditolak deh. Ya. Memang seringkali pada saat kita mau maju, trauma itu menyalakan radar penolakan. Tapi ingat, kalau kau menerima kasih Kristus bisa meredakan penolakan itu. Makanya beritakan Injil pada dirimu setiap hari. Halo, 1 Petrus 2 ayat 9 berkata begini. Boleh tampilkan ayatnya 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Sudah? Sudah muncul 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama. Belum? Ayo. Oke, 3, 2, 1. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, artinya dia yang memilih kita. Yang setuju katakan amin. Nah kalau engkau sudah dipilih Tuhan, maka engkau gak perlu yang namanya validasi dari orang lain. Halo, kasih kembalikan slide saya. Ya. Artinya dengar baik. Bangsa yang terpilih itu artinya engkau sudah diterima dahulu oleh Allah. Nilai dirimu bukan ditentukan dari pooling manusia. Jadi orang harus, ini saya suka sekali. Zaman sekarang itu gampang sekali lihat kalau orang ada odo-odonya. Dia cari validasi itu lewat IG. Coba lihat itu yang IG-nya dia sendirian lalu ada gayanya. Biasanya orang kayak begitu dia akan sering-sering cek siapa yang lihat. Kalau odo-odonya yang lihat ya dia senang itu. Ada yang begitu? Ya, atau apalagi kalau sudah dikasih like, validasi sekali itu. Ada yang begitu? Halo? Atau cuman David yang begitu? David Ponto, mana? Anda Ji? Halo? Ya, seringkali kita begitu. Kita senang kalau di like. Padahal sebenarnya kau sudah dipilih Tuhan. Like-nya Tuhan sudah lebih dulu daripada like-nya manusia. Halo, yang setuju katakan amin. Ya, jadi kalau ada asumsi negatif mengatakan, aduh kayaknya kau itu bodoh deh, kau itu enggak. Kalau engkau sudah mulai berasumsi begitu terhadap orang lain, ingat, engkau sudah dipilih oleh Allah. Engkau pilihan Allah, engkau enggak perlu validasi manusia. Imamat yang rajani artinya apa? Engkau punya akses, otoritas, datang langsung kepada Allah. Kalau engkau sedang cemas, gelisah, datang berlutut sama Tuhan, nangis di hadapan Dia. Tidak mungkin Dia tidak akan bela. Tidak mungkin Dia akan kemudian membiarkan. Karena saat kita berdoa datang kepada Tuhan, biasanya yang pertama berubah itu hati kita. Yang mengerti katakan amin. Kita akan mencoba pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan kacamata yang lain. Kacamatamu itu jelek, pakai kacamata yang ini, kacamata Injil. Kau lihat, wow. Kalau engkau sudah punya itu, engkau boleh datang ke hadirat Tuhan. Itu artinya imamat yang rajani. Enggak perlu pakai perantara, engkau datang sendiri. Yang ketiga, engkau bangsa yang kudus. Dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Apa artinya? Dengar baik. Engkau yang kudus artinya dipisahkan. Artinya engkau dipisahkan, engkau dikhususkan untuk tujuan Allah. Bukan untuk memuaskan ekspektasi manusia. Halo? Yang mengerti katakan amin. Engkau dikhususkan, engkau dikuduskan untuk tujuan Allah. Bukan memuaskan ekspektasi manusia. Sehingga dengar baik. Kalau hari ini engkau takut sama opini manusia, ganti takut opini manusiamu dengan takut akan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Berapa banyak kita yang takut sama opini manusia, harusnya kita takut sama apa yang dikatakan Tuhan. Ganti sama takut akan Tuhan, yang mau katakan yes. Yang keempat, dikatakan umat kepunyaan Allah. Nah, orang yang pernah ditolak, seringkali hidup dalam mental pengemis validasi. Haus akan penerimaan manusia karena dia takut ditinggalkan.
Seringkali kalau kita punya perasaan itu, kalau kita tidak disapa sama gembalanya, tidak disapa sama orang-orang yang terdekat, kita bilang, ih berarti saya tidak penting, kayaknya tidak penting sekali Kak. Saat trauma menyalakan radar penolakan kita, Injil berkata, hei dengar baik, engkau milik Allah dan engkau aman di tangan Allah. Kalau tak engkau ada di tangan Allah, engkau sudah aman. Tidak ada yang bisa merebutmu dan engkau tidak perlu mengemis validasi sama orang lain. Hiduplah dengan ketaatan di hadapan Tuhan. Hiduplah menyenangkan hati Tuhan. Engkau enggak perlu menyenangkan hati manusia. Karena engkau aman di tangan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya dengar baik. Injil bukan sekedar menenangkan kita dari overthinking. Tetapi dia mengubah cara kita memproses realita. Dari self-centered worry menjadi Christ-centered trust. Apa yang kau khawatirkan, serahkan kepada tangan Tuhan yang kau percaya. Dan siapa dia? Namanya Yesus Kristus. Kenapa kita bisa percaya sama dia? Dia aja mau mati buat engkau dan saya. Kalau cuman masa depanmu, dia bisa tanggung. Kalau cuman kebutuhan makan dan minummu, dia bisa sediakan. Kalau dia mau kasih nyawanya buat engkau, dia sudah kasih. Dan dia berikan sesuatu yang lebih daripada itu. Dia kasih kita kehidupan yang kekal melalui kayu salib. Yang setuju katakan amin. Ya. Makanya bersukalah dalam kesesakanmu. Karena kesesakanmu kalau engkau menang di sana, woi kapasitasmu diperbesar. Para pemain musik saya panggil maju ke depan. Malam hari ini, solusi dari overthinking adalah Injil diberitakan melalui hidupmu. Apa itu Injil diberitakan hidupmu? Akui kecemasanmu, akui perfeksionismu, akui dosamu di hadapan Tuhan. Setelah engkau mengakui, bertobat. Minta Tuhan. Minta Roh Kudus menguasai hati kita. Jangan keraskan hatimu. Kalau Tuhan sudah tegur engkau malam hari ini, jangan keraskan hatimu. Ingat, Tuhan ada. Tuhan dengar jeritan doamu. Tuhan tahu gelisahmu. Tutup Alkitabmu. Ada sebuah lagu, saya akan nyanyikan dulu. Teman-teman bisa dengar bagaimana pengorbanan Tuhan. Sehingga dia berani menjamin masa depanmu. Kau gak perlu berpikir masa lalumu karena masa lalumu sudah ada pengampunan di sana. Kau gak perlu pikir masa depanmu karena masa depanmu ada di dalam tangan Bapa yang baik. Mulia pengorbananmu, menyelamatkan hidupku. Kasih-Mu melebihi akal pikiranku. Diri-Mu tinggal di dalamku. Bersukacitalah dalam kesesakanmu. Kasih-Mu melebihi akal pikiranku. Hormat bagimu, sebab Kau besar Tuhan Yesus. Sebab Kau besar Tuhan Yesus. Kau layak dipuji sekarang dan selamanya. Sebab Kau besar Tuhan Yesus. Sebab Kau besar Tuhan Yesus. Kau layak disembah sekarang dan selamanya. Malam hari ini dengar baik. Ingat, overthinking membuat kita berpikir tentang diri kita. Tapi malam hari ini Injil berkata, Christ Center Trust. Percayakan hidupmu
kepada Tuhan. Kenapa saya menyanyikan lagu ini? Supaya kita tahu betapa besarnya Tuhan kita. Jauh melebihi segala kekhawatiranmu. Jauh melebihi apapun yang kau takutkan di dunia ini. Jauh melebihi perfeksionisme. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Sama-sama katakan. Mulia pengorbananmu. Katakan menyelamatkan. Menyelamatkan hidupku. Kasih-Mu melebihi. Kasih-Mu melebihi akal pikiranku. Diri-Mu tinggal di dalamku. Katakan bersuka. Bersukacitalah dalam kesesakanmu. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu melebihi akal pikiran. Katakan hormat. Hormat bagimu. Sama-sama yuk katakan. Sebab Kau besar Tuhan Yesus. Katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar Tuhan Yesus. Kau layak dipuji sekarang dan selamanya. Oh, sama-sama katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar Tuhan Yesus. Sebab Kau besar Tuhan Yesus. Kau layak disembah. Kau layak disembah sekarang dan selamanya. Sebab Kau besar. Sama-sama katakan. Sebab Kau besar Tuhan Yesus. Sebab Kau besar Tuhan Yesus. Kau layak dipuji sekarang dan selamanya. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar Tuhan. Amin. Yesus sebab Kau besar. Sebab Kau besar Tuhan Yesus. Kau layak. Kau layak disembah sekarang dan selamanya. Biar cuma Tuhan saja. Masalahmu boleh besar, tapi Yesus lebih besar. Sebab Kau besar. Yes. Sekarang dan selamanya. Sekali lagi biar jemaat Tuhan saja. Katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar Kau layak dipuji. Kau layak dipuji. Amin.
sebab kau besar. Sebab kau besar Tuhan Yesus. Sebab kau besar Tuhan Yesus. Kau layak disembah sekarang. Sekarang dan selamanya. Mari sama-sama angkat hatimu, sama-sama katakan, sebab kau besar Tuhan, amin. Yesus, sebab kau besar Tuhan. Yesus, kau layak dipuji, kau layak disembah. Sekarang dan selamanya. Amin. Amin. Sebab kau besar Tuhan Yesus, kau layak disembah. Sekarang dan selamanya. Sebab kau besar. Mari sambil angkat kedua tanganmu. Sebab kau besar Tuhan Yesus. Sebab kau besar Tuhan. Kau layak dipuji. Yesus. Kau layak disembah. Sekarang dan selamanya. Yes. Sebab kau besar Tuhan Yesus. Sebab kau besar. Sebab kau besar Tuhan Yesus. Kau layak disembah. Sekarang dan selamanya. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sekarang dan selamanya. Kau layak disembah. Sekarang dan selamanya. Haleluya. Malam hari ini kami tahu Tuhan, ternyata akar dari overthinking kami adalah kecemasan kami, ketakutan kami, sikap perfeksionis kami. Dan malam hari ini Tuhan, apapun yang menjadi kecemasan, ketakutan kami, mungkin karena kami berpikir akan ada masalah yang besar yang kami hadapi. Tapi saat kami menyanyikan lagu ini, kami tahu Engkau jauh lebih besar. Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan segala masalah kami. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami tidak mau lagi melihat masalah kami, tapi kami melihat Yesus yang jauh lebih besar. Malam hari ini Tuhan, kami menemukan apa yang menjadi jawaban dari overthinking kami di dalam Engkau. Di dalam Engkau ada jawaban, di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada kelepasan. Dan kami malam hari ini lepas dari overthinking. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu akan terus berbicara kepada kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus yang terus mengingatkan apa yang firman Tuhan sampaikan malam hari ini. Sehingga kami bukan jadi orang yang suka overthinking. Kami menjadi orang-orang yang thinking, bukan menjadi over. Serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami. Dosa-dosa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Puji nama Tuhan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban ucapan syukur. Dan tersedia amplop di depan jemaat Tuhan. Terdapat 2 amplop. Amplop pertama untuk operasional pastori. Amplop kedua untuk kas gereja.
Sambil dipersiapkan, saya menginformasikan bagi jemaat Tuhan, ketika memberikan korban persembahan, terdapat kotak kecil yang berisikan janji iman bagi jemaat Tuhan yang terbeban dan rindu untuk menabur di acara Natal kita di bulan Desember, boleh diserahkan nanti kepada Kavero atau pelayan bertugas. Dan persembahan akan dijalankan dari kanan, kiri, tengah, dan kanan saya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat amplop kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pada malam hari ini Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman menjadi pegangan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban ucapan syukur kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau telah memberkati kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Kami siap untuk menabur kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ini persembahan kami Tuhan, pujian kami yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Ini ucapan syukur kami Tuhan, persembahan kami yang kami berikan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Oh yeah. Terima kasih Tuhan. Satu suara. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ucapan syukur kami Tuhan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Mari jemaat Tuhan yang sudah memberi boleh bangkit berdiri, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat suara-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersuka cita pada malam hari Tuhan. Ini persembahan kami, pujian kami Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Jesus. Kami bersatu hati Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Berhenti memuji. Boleh jemaat Tuhan bertepuk tangan dan sekepala. Selalu menari, memuliakan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu,
setiap persembahan saudara diberikan. Dan saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kepada multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman tambahan untuk kita semua pada malam hari ini. Yang pertama, selamat datang bagi jemaat Tuhan, teman-teman sekalian yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene di Gold CC. Kami menyambut jemaat Tuhan dengan penuh sukacita, dan di samping kiri kanan jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir ada para pelayan ASER yang membawa form selamat datang. Silakan diambil dan nanti diisi setelah keluar dari gedung gereja, boleh diserahkan kembali kepada teman-teman ASER untuk ditukarkan dengan souvenir yang disiapkan dari gereja. Dan juga bagi jemaat Tuhan, teman-teman sekalian yang belum memiliki gereja yang tetap untuk bertumbuh, kami sangat terbuka di tempat ini menerima teman-teman sekalian dengan penuh sukacita. Kita sama-sama bertumbuh semakin ke arah Kristus. Dan juga di tangan para pelayan ASER terdapat form pokok doa. Yang rindu untuk didoakan silakan diambil, boleh diisi dan nanti diserahkan juga kepada teman-teman ASER. Kita sama-sama akan doakan di Pondok Daud yang selalu kita adakan setiap hari Selasa dan Jumat di tempat ini. Lalu pengumuman selanjutnya seperti yang sudah kita lihat sebelumnya ada mesbah keluarga. Mari sama-sama kita hadir di mesbah keluarga ini di rumah keluarga Ibu Ika hari Selasa. Kita sama-sama datang menyembah memuliakan nama Tuhan. Dan pengumuman selanjutnya untuk kita semua,
Bagi jemaat Tuhan, teman-teman semua yang rindu untuk melayani Tuhan, apapun yang Tuhan taruh dalam hati kita semua, boleh silakan ada barcode kecil di depan kita semua, itu boleh di-scan. Di situ ada juga informasi mengenai Goal CC, gereja kita di tempat ini. Dan setelah jemaat Tuhan mengisi form pelayan, kita akan sama-sama melaksanakan P3, pertemuan pra-pelayan sebelum kita sama-sama melayani Tuhan. Dan setelah keluar nanti dari gedung gereja, jangan lupa kita singgah dulu di pastori di bawah. Kita sama-sama berfellowship bersama, makan bersama, saling mengenal satu sama lain. Kita saling bercakap-cakap satu sama lain dan kita percaya bahwa sukacitanya Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Dan pengumuman terakhir, di bawah juga teman-teman panitia Natal di tempat ini menyediakan basar. Itu ada jus alpukat 22.000 dan jus mangga 22.000, ada basar kebab juga yang manis sama asin itu 15.000. Yang rindu membantu pelayanan Natal di tempat ini boleh sama-sama dibeli. Demikian pengumuman tambahan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, dan tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sejempusnya untuk bangkit berdiri. Sebab kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kau bertata di atas pujian kami. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kau bertata Tuhan, Kau bertata di atas pujian kami. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Kau termulia. Kemuliaan bagi Tuhan, oh, di tempat yang maha tinggi. Kau bertata bagi kami. Kau bertata di atas pujian kami. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, Jesus. Yang bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kau bertata di atas pujian kami. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Kau bertata di atas pujian kami. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Kau bertata di atas pujian kami. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Kau termulia. Haleluya. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita dalam doa, kita berdoa. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk malam yang indah ini Tuhan. Kesempatan terbaik, waktu yang terbaik Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kami rasakan dan nikmati dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, malam hari ini Tuhan, kami berdoa, bersyukur untuk malam yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang beribadah di tempat ini, kami boleh ada di rumah Tuhan di tempat ini.
Sebab ini yang kami rindukan setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Selalu terhubung dengan Engkau, selalu menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk sepanjang minggu ini. Tuhan boleh sertai kami, Tuhan boleh tolong kami. Apapun yang kami kerjakan, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Yesus yang telah memberkati kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami membawa doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk malam ini Tuhan, untuk ibadah kami yang luar biasa. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang hadir dan memberkati setiap hati kami. Kami bersyukur untuk para pelayan Tuhan yang telah melayani pada ibadah pada malam hari ini Tuhan. Apapun bentuk pelayanan yang mereka kerjakan, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan mereka. Setiap talenta, setiap potensi yang Kau berikan bagi kehidupan mereka Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk mereka persembahkan terus untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh hadir memberkati, yang boleh hadir menegur kami, yang mengingatkan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sungguh yakin dan percaya firman-Mu yang hidup, yang akan terus tumbuh dalam setiap kehidupan kami dan akan menjadi buah yang lebat. Dan kami adalah orang-orang yang siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, ajar kami Tuhan untuk terus berharap kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang besar. Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat, yang sanggup untuk mengerjakan sesuatu yang besar atas kehidupan kami Tuhan. Ajar kami setiap hari Tuhan untuk terus menaruh harapan kami hanya padamu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami bersepakat dari tempat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, tidak secara kebetulan Kau menempatkan kami di bangsa kami. Kami sungguh yakin dan percaya ada maksud dan tujuan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kami ada di bangsa ini Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dari kepada seluruh jajarannya. Diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang telah memilih mereka. Tuhan yang telah menempatkan mereka untuk memimpin di bangsa ini. Kami sungguh yakin dan percaya roh takut akan Engkau Tuhan dalam memerintah bangsa ini. Kau nyatakan bagi setiap pemimpin-pemimpin di bangsa ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk kota kami yang tercinta, kota Makassar Bapa. Tidak secara kebetulan Kau mengirim kami ada di kota ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang terindah Tuhan yang akan Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Kami ada di kota ini Tuhan akan menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan. Kami akan melihat kota kami akan menuai jiwa-jiwa besar Tuhan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh yakin dan percaya, kami pegang firman-Mu Bapa. Kami akan melihat orang-orang yang ada di kota kami akan datang menyembah dan memuliakan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan secara khusus juga Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan. Untuk Ibu Gembala, untuk Oma kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Bapa di masa tuanya. Biar sukacita daripada Engkau Tuhan nyata bagi kehidupan Ibu Gembala kami. Kesehatannya Tuhan pelihara, umur yang panjang. Sukacita yang daripada Engkau Tuhan nyata bagi kehidupan Ibu Gembala kami di tempat ini. Biar di masa tuanya Tuhan dia mengalami Engkau secara lebih lagi Tuhan di dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan secara khusus juga Tuhan kami berdoa untuk leader kami, untuk pemimpin rohani kami, untuk kakak rohani kami Tuhan, untuk Pastor Ezra Bapa. Diberkati oleh Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya setiap visi dan misi-Mu Tuhan yang Tuhan telah taruh atas kehidupan hamba-Mu Bapa diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati pelayanannya Bapa dimanapun Tuhan tempatkan untuk dia melayani. Biar Tuhan Yesus yang terus beserta dengan kehidupannya Bapa, urapi dia lebih lagi Tuhan. Bukakan setiap kebenaran firman-Mu Bapa, biar dimanapun Tuhan tempatkan menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarganya diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Kak Debbie sebagai pasangan hidupnya, sebagai tiang doa bagi keluarga ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, biar keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis. Anggur yang baru Tuhan nyatakan bagi kehidupan keluarga Pastor Ezra. Bahkan adik kami Dev diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk adik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan melihat mujizat Tuhan nyata bagi kehidupan anak ini Tuhan. Anak ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Betapa besar dan mulianya Engkau Tuhan dalam kehidupan keluarga ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan secara khusus juga Tuhan kami berdoa untuk leader kami di tempat ini, untuk Pastor Peter. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang Kau taruh bagi kami Tuhan di tempat ini, untuk di komunitas kami Gold City Bapa. Diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi harapannya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang memberkati. Kami juga berdoa untuk Kak Glory sebagai teman hidupnya, sebagai pasangan
Pastor Peter Tuhan sebagai tiang doa bagi keluarga ini. Diberkati oleh Tuhan apapun yang menjadi kerinduan keluarga ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan mereka. Dan secara khusus juga Tuhan kami berdoa untuk anaknya, untuk adik kami Eren dan Agatha Bapak yang saat ini mengalami kesakitan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa di tempat ini, kami bersatu hati. Kesembuhan nyata Tuhan hadir memberkati kehidupan adik kami Tuhan. Biar Tuhan Yesus jamah, pulihkan, sembuhkan Tuhan total di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan melihat adik kami Tuhan akan mengalami Engkau Tuhan secara lebih lagi dalam kehidupannya Bapa. Biar di masa kanak-kanaknya Tuhan dia terus mencintai Engkau Tuhan, dia terus mengalami Engkau dalam kehidupannya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kami yang hadir pada saat ini. Apapun yang menjadi kerinduan kami Tuhan, apapun yang menjadi harapan kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini tidak sempat hadir karena berada di luar kota Bapak sementara mengerjakan pekerjaan dari tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kehidupan mereka Bapak, biar di minggu-minggu yang berikutnya Tuhan Yesus yang akan selalu bersama-sama dengan kehidupan mereka. Dan di tempat ini Tuhan kami akan bersorak memuliakan nama-Mu Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Dari tempat ini Tuhan kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkitkan iman mereka Bapak bahwa kesembuhan telah Kau kerjakan di atas kayu salib dan itu semuanya selesai Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang mereka sedang hadapi saat ini, tekanan mungkin sedang melanda kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa biar kelegaan yang daripada Engkau Tuhan, berikan mereka pertolongan, bukakan setiap apa yang menjadi kerinduan mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini yang hadir pada tempat ini Tuhan. Mungkin ada yang sementara mencari pekerjaan Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya, kami percaya janji firman-Mu bahwa di waktu-Mu yang terbaik Engkau Tuhan yang akan memberikan pekerjaan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami secara khusus bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini berkuliah Bapa. Tuhan Yesus berkati kehidupan mereka. Tuhan berkati kehidupan kami Tuhan. Biar di masa kuliah kami Tuhan, kami bersungguh-sungguh. Semuanya Tuhan kami mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan biar di kuliah kami Tuhan kami boleh mengerjakan semuanya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di kota kami Tuhan. Yang ada di sekitaran kami Tuhan, kami berdoa untuk GPDI El Sadai Tuhan. Kami berdoa untuk Satria Kasih. Kami berdoa untuk gereja Katolik. Kami berdoa untuk gereja GMS Tuhan. Kami tahu Tuhan kami berbeda denominasi gereja Tuhan. Tetapi kami sungguh yakin dan percaya. Kami satu di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada tembok-tembok yang dibangun Tuhan. Tetapi kemuliaan Tuhan yang dinyatakan atas kehidupan kami. Kemuliaan Tuhan yang akan ditegakkan di kota kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan setiap hati-hati Tuhan benar-benar tertuju kepadamu Tuhan. Kami menuai semuanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini secara online. Melalui media sosial Tuhan, YouTube, TikTok Bapa. Facebook Tuhan, di mana pun mereka berada Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati kehidupan mereka. Mungkin mereka sedang sakit Tuhan, mungkin mereka sedang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang sertai kehidupan mereka. Ini menjadi doa kami Tuhan, ini menjadi syukur kami Bapa. Kami musrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan minggu yang akan berjalan di depan kami. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati kehidupan kami Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga kami yang mungkin saat ini berada di kampung halaman mungkin yang akan, dan ada yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Tidak banyak yang kami minta Tuhan, tetapi kami minta Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, umur yang panjang Tuhan. Biar mereka melihat kami menjadi orang-orang yang sukses dan membahagiakan keluarga kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini menjadi syukur kami, ini menjadi seruan kami Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya di waktu-Mu yang tepat Engkau Tuhan yang akan menjawab setiap doa-doa kami. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mengakhiri doa kita pada saat ini, kita akan mengucapkan doa yang sempurna, yang seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, dan kita akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Ampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu melalui firman Tuhan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Janganlah engkau lupa memperkatakan firman ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oleh karena itu, pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan kita di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menguasai hidup kita. Sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil saat teduh sejenak.